Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Insya Allah semuanya pada sehat dan semangat untuk belajar bersama Ustazah Hamidah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita memulai dengan doa. Yuk kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, yuk kita sama-sama bakar semangat kita hari ini dengan yel-yel. Apabila Ustazah bilang semangat pagi, maka kalian menjawab dengan semangat, 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 semangat pagi gitu. Oke, sekali lagi semangat pagi. Oke, insya Allah semuanya semangat. Nah, oke, hari ini kita akan mempelajari tematik 4, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anakku yang soleh-solehah, kalian siapkan dulu bukunya. Ingat buku tematiknya ya, tematik 4. Apabila kalian sudah siap, maka disimak baik-baik ya pembelajaran hari ini. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan di awal, bahwa kita hari ini akan mempelajari tematik 4, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Adapun kita akan mempelajari apa saja? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Faktor interaksi antar warga masyarakat. 2. Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 3. Akibat tidak melaksanakan tanggung jawab. 4. Persiapan dalam membuat cerita bergambar. Dan 5. Kita akan mempelajari manfaat kemampuan bela diri terkait dalam menjaga kesehatan organ peredaran darah. Untuk tujuan pembelajaran pertama, kita saksikan video berikut ini. Tapi lu makan maafin. Iya. Coba bukain gua paha ki. Tangan dah. Gede banget. Lu jauh-jauh datang kemari cuma minta maaf. Iya. Hei juragan gua bilang jauh-jauh ke rawa buaya, tuh jauh ke rawa kemiri. Nih juragan gua kepengen tahu, kepengen tanya. Maksud tujuan lu rame-rame datang kemari. Nih aja datang ame Bang Budi udah barang tentu ada maksud dan tujuan. Waduh. Jadi Bang Budi amanya babe datang kemari ada maksud tujuan. Iya. Tujuan apa yang kepengen tahu? Kalau bukan lantaran si bidadari kakek bakal nantinya nih Bang Budi berlari-lari. Lah hebat. Kalau bukan lantaran Po Ulpa kakek bakal nantinya Bang Budi datang kemari. Lantaran siapa? Po Ulpa. Pak Ulpa. Iya. Video tersebut merupakan prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Mengapa dalam prosesi pernikahan di lingkungan kita tidak ada acara balas pantun? Perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Nah, interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut. Oke, faktor interaksi sosial antar masyarakat. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian halaman 117. Nah, faktor-faktor interaksi sosial antar masyarakat antara lain perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah, 2. Perbedaan kondisi demografis, 3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, 4. Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah, juga alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Nah, kita kupas satu persatu. Perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah, maksudnya apa? Nah, daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih rendah. Nah, kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Kemudian, perbedaan kondisi demografis. Nah, perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik
akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Ini biasanya ada di daerah perkotaan ya. Nah, hal tersebut akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Kemudian, sebaliknya bila suatu daerah yang kondisi demografisnya kurang baik, contohnya aja di pedesaan ya, maka dapat menyebabkan rendah produktivitas kerja masyarakat setempat, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih rendah. Kemudian, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Nah, kita lihat di sini mobilitas itu pengiriman ya. Nah, kurang lancar mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunan. Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kemudian alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Nah, bila sistem pemerintahannya itu daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah, sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Interaksi yang terjadi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang. Kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Jadi, interaksi yang terjalin untuk menutupi kekurangan masing-masing sehingga pada akhirnya semua kebutuhan akan bisa terpenuhi dengan baik. Interaksi antar manusia pasti selalu terjadi. Sebagai contoh, Ibu Lina dibantu Lina mempersiapkan jamuan untuk warga masyarakat. Nah, warga masyarakat mengadakan pertemuan guna membuat peraturan jam belajar masyarakat. Semua warga RT 01 bertanggung jawab atas ketenangan lingkungan setempat pada saat jam belajar masyarakat. Oleh karena itu, semua warga RT 01 berhak ikut serta menentukan jam belajar masyarakat. Keputusan bersama atas jam belajar masyarakat mengikat semua warga masyarakat RT 01 dan orang-orang yang berada di lingkungan setempat, artinya semua warga wajib mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Nah, dalam uraian di atas terdapat kata hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa perbedaan dari kata ketiga tersebut? Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, apa sih perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Kalian bisa lihat di buku halaman 120. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, contohnya apa saja haknya? Mendapatkan perlindungan hukum, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, contohnya apa saja? Menaati peraturan,
kemudian membersihkan lingkungan bersama-sama ya, kerja bakti, kemudian bermusyawarah dalam menentukan, misalkan menentukan ketua RT, ketua RW, menentukan jam belajar seperti tadi, kemudian membantu tetangga yang terkena musibah, serta banyak kewajiban masyarakat lainnya. Kemudian, kalian sudah mempelajari hak, kewajiban, tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Bagaimana jika manusia tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya? Mari kita perhatikan gambar berikut. Nih, ada contohnya banjir, sampah yang berserakan di pinggir jalan, kemudian hutan-hutan gundul, dan orang yang sedang membuang sampah pada sungai. Menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir dan tanah longsor yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Contohnya, membuang sampah di sungai dan penggundulan hutan. Itulah salah satu contoh akibat tidak adanya kesadaran warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya. Banyak akibat lain yang bisa terjadi karena tidak adanya kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Persiapan dalam membuat cerita gambar kalian bisa lihat di halaman 123. Pertama yaitu menentukan cerita yang akan digambar. Udin akan menggambar cerita si Pitung. Kemudian selanjutnya yaitu mempelajari cerita. Udin mempelajari cerita si Pitung. Kemudian Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Misalnya, si Pitung merupakan sosok pemuda yang pandai mengaji dan pandai silat. Dua teman si Pitung bernama Rais dan Ji memiliki karakter baik hati, penolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Setelah mempelajari karakter tokoh, selanjutnya yaitu Udin mempelajari alur cerita sederhana tentang si Pitung. Kelima, selanjutnya Udin mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Sebelum menggambar, tentu saja Udin menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan seperti berikut. Ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar cerita, membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan, juga menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Udin telah selesai membuat buku cerita tentang si Pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si Pitung. Silat merupakan salah satu seni bela diri. Ada 3 manfaat memiliki kemampuan bela diri, yaitu sebagai berikut. Manfaat kemampuan bela diri. 1. Manfaat fisik, yaitu bela diri sangat bermanfaat bagi fisik. Contohnya terbentuk koordinasi otot-otot tubuh, terbentuk postur tubuh yang seimbang yang sangat penting untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit. Contohnya penyakit serangan jantung, serta menciptakan stamina tubuh dan ketahanan tubuh. Kedua, manfaat emosional. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. Selanjutnya, manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah,
kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya kamu dapat membela diri dari bullying teman di sekolah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerjasama tim dengan cara latihan bersama. Selain itu, bela diri mengajarkan sikap, empati, dan berbuat lembut. Nah, ini bisa kalian pelajari di halaman 124. Itulah pembelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulan, hari ini nomor 1 yaitu faktor interaksi antar masyarakat dipengaruhi antara lain perbedaan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah, dan alokasi dana pembangunan. Setelah itu, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, akibat apabila masyarakat tidak melakukan tanggung jawabnya, maka terjadi kerusakan lingkungan, contohnya saja banjir atau tanah longsor. Kemudian, persiapan dalam membuat cerita bergambar antara lain menentukan cerita, mempelajari karakter, mempelajari alur, dan memulai gambar. Nomor 5, manfaat bela diri terdapat kesehatan, yaitu mencegah serangan jantung. Manfaat lainnya yaitu bermanfaat pada emosional dan sosial. Tugas pertama, kalian mengerjakan buku pena halaman 66. Kemudian tugas kedua, membuat gambar cerita. Nah, ini temanya tentang menjaga kesehatan peredaran darah. Nah, minimal 4 frame, dibuat pada satu kertas HVS, kemudian hasil ditempel pada dinding kamar atau meja belajar, kemudian foto yang dikirimkan, yaitu foto setelah kertas ditempel, dan batas pengiriman 1 minggu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah di penghujung pembelajaran. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan ini bermanfaat untuk kalian ke depannya dan bisa kalian pahami ya. Amin. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat belajarnya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.